Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Mesyari dengan NIM 87771057 dari Prodi PGSD semester 2 Universitas Terbuka Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peranan filsafat ilmu dalam pendidikan. Nah, apa pengertian filsafat ilmu? Nah, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta manfaat dan nilai ilmu bagi kehidupan manusia. Filsafat tidak hanya bertanya apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana pengetahuan diperoleh dan untuk apa ilmu digunakan. Nah, dalam bidang pendidikan, filsafat ilmu menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan, dan juga memilih metode pembelajaran, serta membangun nilai dan karakter peserta didik. Intinya, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak berjalan tanpa arah dan hanya sekedar transfer materi. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi pendidikan. Nah, bagaimana filsafat ilmu memperkuat eksistensi pendidikan? Eksistensi berarti keberadaan dan tujuan utama pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki yang pertama, yaitu ada tujuan yang jelas. Pendidikan tidak hanya mencetak siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan moral, meningkatkan kemampuan berpikir, dan juga mempersiapkan manusia menghadapi kehidupan. Kedua, identitas pendidikan. Dengan filsafat ilmu, pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia. Artinya apa? Peserta didik ini dipandang sebagai individu yang memiliki potensi, bukan sekedar objek yang harus menerima informasi. Ketiga, pengambilan keputusan. Kebijakan pendidikan dapat disusun berdasarkan pemikiran yang rasional dan juga terarah. Contohnya, perubahan kurikulum, sistem evaluasi, dan juga model pembelajaran. Filsafat ilmu menjaga keilmiahan pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu yang ilmiah, yaitu filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan berkembang secara ilmiah melalui contohnya penelitian, terus observasi, pengujian teori, dan juga evaluasi. Pendidikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan. Guru tidak cukup hanya mengajar karena sudah biasa dilakukan. Nah, tapi sebagai guru harus memahami seperti teori pembelajaran, kebutuhan peserta didik, serta efektivitas metode pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan pembelajaran aktif, diskusi kelompok, atau project-based learning karena terbukti melalui penelitian dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, dampaknya nih, ada pendidikan bisa menjadi lebih efektif, terukur, dan dapat terus dikembangkan. Selanjutnya, filsafat ilmu dan nilai-nilai pendidikan. Nah, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan nih teman-teman. Filsafat ilmu juga mengawasi nilai dan etika dalam pendidikan. Seperti pendidikan harus mengembangkan moral, tanggung jawab, terus ada toleransi, kejujuran, dan juga kepedulian sosial. Nah, tanpa nilai-nilai tersebut, ilmu bisa aja disalahgunakan. Contohnya seperti kemajuan teknologi tanpa pendidikan moral, nah bisa menyebabkan penyebaran hoaks, cyberbullying, dan juga penyalahgunaan media digital. Nah, karena itu pendidikan harus menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan juga ilmu kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa disebut pisau analisis? Karena filsafat ilmu digunakan untuk membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi, yaitu membahas hakikat atau objek kajian. Pertanyaan ontologi, apa hakikat pendidikan? Apa tujuan belajar? Siapa peserta didik sebenarnya? Contohnya,
Apakah pendidikan hanya bertujuan mendapatkan nilai tinggi? Filsafat ilmu menjawab, pendidikan juga bertujuan membentuk karakter dan kemampuan hidup. Kedua adalah epistemologi, yaitu membahas cara memperoleh pengetahuan. Pertanyaan epistemologi, bagaimana siswa belajar, metode apa yang paling efektif, dan bagaimana pengetahuan dianggap benar. Contohnya, guru memilih pembelajaran diskusi dan eksperimen karena siswa lebih mudah memahami materi melalui pengalaman langsung. Ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini membahas manfaat dan juga nilai ilmu. Pertanyaan aksiologi, untuk apa pendidikan dilakukan? Apa manfaat ilmu bagi masyarakat dan juga apa ilmu bisa digunakan secara etis? Contohnya teknologi pendidikan digunakan untuk membantu pembelajaran, bukan untuk plagiarisme atau penyebaran informasi palsu. Selanjutnya, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan. Contohnya dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menekankan kreativitas, berpikir kritis, pembelajaran mendalam, dan juga penguatan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pengembangan kemampuan hidup. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menerapkan diskusi kelompok, problem solving, project based learning, dan juga pembelajaran konseptual. Tujuannya agar siswa bisa aktif berpikir, mampu bekerja sama, dan dapat menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Dalam penggunaan teknologi, pemanfaatannya seperti video pembelajaran, platform digital, dan AI pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar secara efektif dan juga etis. Selanjutnya ada kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pembahasan tadi, yaitu filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang ilmiah, terarah, dan juga bernilai. Filsafat ilmu juga mengawasi eksistensi pendidikan, keilmiahan proses belajar, dan nilai moral dalam pendidikan. Pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena melahirkan persoalan dan pemikiran yang baru. Ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi menjadi alat analisis penting dalam memahami berbagai persoalan pendidikan. Penerapan filsafat ilmu juga membuat pendidikan lebih kritis, manusiawi, relevan, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan arah, sedangkan filsafat tanpa pendidikan akan kehilangan penerapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.